Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Roy Kembar Habibie MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruang virtual pada siang hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nikita Aprilia Yuniardi, selaku moderator yang akan memandu presentasi pada siang hari ini. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Renita Anggraini selaku ketua, Diana Mulia Utami selaku notulen, dan pembaca materi ada Risma Kristina Uli Pasaribu, Citra Wuki Febiola, Meisha Nurdafa, Agape Sulu Bramantio, Ziva Aisyah Fanadis, Afisina Bahirani, Belda Amareta Joni, dan Sela Sandra Kirana. Pada siang hari ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai topik dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai pemaparan materi. Kepada teman-teman yang bertugas, saya persilahkan. Di sini ada beberapa materi yang kita bahas. Untuk yang pertama ada pengertian etika, yang kedua konsep dan urgensi sebagai sistem etika, yang ketiga esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika, yang keempat sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika, dan yang terakhir dinamika dan tantangan Pancasila. Apa itu etika? Jadi, etika itu berasal dari kata etos yang merupakan bahasa Yunani, yang berarti watak, adat, ataupun kesusilaan. Next. Pengertian etika. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu, bisa jadi terhadap norma-norma, atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Sumber dari Munir et al. 2016. Next. Contoh etika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu meminta doa restu kedua orang tua, merupakan salah satu etika sebelum berangkat sekolah. Next. Secara garis besar, etika dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama ada etika umum, yang kedua ada etika khusus. Jadi, di etika umum ini berisi prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Yang kedua, etika khusus ini membahas prinsip-prinsip dalam etika umum yang hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan, sebagai etika individual maupun makhluk sosial atau etika sosial. Next. Konsep dan urgensi sebagai sistem etika. Konsep Pancasila sebagai sistem etika terbagi menjadi dua, yaitu konsep etimologi dan konsep etika Pancasila. Konsep etimologi artinya itu ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Sedangkan etika Pancasila yang berarti cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Jadi sebagai sistem etika pertama kasus korupsi yang melanda negara Indonesia, yang kedua masih aksi terorisme yang ketiga persoalan hak asasi manusia, yang keempat kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin, yang kelima keadilan hukum yang masih mengenai proses keadilan di Indonesia, yang keenam
kasus pemberian pajak oleh orang. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sebab di situ tuntutan nilai-nilai moral yang hidup. Namun, merupakan kajian kritis rasional terhadap nilai-nilai hidup tersebut tidak terjebak ke dalam adanya. Menggali sumber historis. Next, sumber historis Pancasila sebagai sistem etika itu dibagi menjadi dua, masa pemerintahan Orde Lama dan pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa pemerintahan Orde Lama, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Next. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika berbentuk kearifan lokal. Itu sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Next. Selanjutnya, sumber politis Pancasila sebagai sistem etika. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau Grundnorm sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu adalah suatu norma yang berbentuk piramida. Yang dimaksud piramida adalah norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Ada 3 dimensi dalam etika politik, yaitu yang pertama tujuan, sarana, dan aksi politik. Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Kedua, dimensi sarana memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian, praktik penyelenggaraan negara, dan yang mendasari institusi-institusi sosial. Terakhir, dimensi aksi politik berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Next. Baik, selanjutnya ada alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, korupsi merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara ini tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk, serta Pancasila sebagai sistem etika ini terkait dengan pemahaman atas kriteria baik dan buruk tersebut. Yang kedua, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, itu contohnya seperti generasi muda yang tidak mendapatkan pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai-nilai yang melanda di Indonesia sebagai akibat globalisasi sehingga mereka kehilangan arah. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan di negara kita. Yang ketiga, penyelenggaraan hak-hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara. Pelanggaran HAM di Indonesia ini ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, pelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya.
Semua itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal. Kemudian yang terakhir ada kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Contohnya saja seperti jaminan kesehatan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapatkan tempat yang tepat di hati masyarakat. Next. Kemudian selanjutnya membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Di tengah perubahan zaman, persoalan yang perlu diwaspadai adalah ketika masyarakat, khususnya generasi muda, tidak lagi memandang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Faktor internal, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai, sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Dua, penyalahgunaan, kekuasaan, atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Kemudian secara eksternal. 1. Pertarungan ideologis antar negara. Pertarungan ideologis antara negara superpower, yaitu antara Amerika dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet. 2. Menguatnya isu kebudayaan global ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya, di zaman sekarang seiring perkembangan era digital dan yang lainnya, ancaman tersebut telah memasuki antar belahan dunia yang secara langsung menimbulkan kesamaan pandangan dan kebersamaan. Sebagai penerus bangsa, kita harus mewaspadai segala bentuk ancaman tersebut, termasuk dari rivalitas antar ideologi. Perkembangan dunia digital juga harus diwaspadai, karena ada banyaknya hoax yang bertujuan untuk memecah belah bangsa dan secara tidak langsung ingin menghilangkan nilai dari sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila. Dari pembahasan yang baru saya paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Dan tantangan Pancasila dari zaman ke zaman yang semakin berat mewajibkan kita sebagai generasi bangsa untuk mampu menjaga dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mendeskripsikan esensi dan Pancasila sebagai sistem etika. Esensi Pancasila sebagai sistem etika yaitu sila pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral, di mana memiliki arti setiap perilaku warga negara harus berdasarkan nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Selanjutnya, sila kedua, tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab, sehingga menjamin tata pergaulan manusia. Dalam sila ini dapat diartikan hakikat sila kemanusiaan terletak pada haktus humanus, yaitu tindakan manusia yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan tertinggi, yaitu kebijakan dan kearifan. Next. Dalam sila ketiga, hakikat sila kesatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok, yang memiliki arti sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi presentasi nilai yang berbeda dengan bangsa kita, baik dari dalam bangsa maupun dari luar bangsa Indonesia. Selanjutnya dari sila keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat memiliki arti
Menghargai diri sendiri sama dengan halnya menghargai orang lain. Terakhir ada sila kelima, lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri memiliki arti perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata, melainkan menekankan pada tujuan belakang, tetapi lebih menonjolkan keutamaan baik secara kelompok maupun pribadi. Dua, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara. Menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Daftar pustaka yang pertama dari Jurnal Audrey R. 2021, Sumber Historis Pancasila sebagai Kajian Sumber Sosiologi Pancasila, OSF Preprints. Yang kedua, dari web anonim 2017, Pancasila sebagai Sistem Etika, mahasiswa.yai.ac.id, 5 November 2021, diakses dalam web sebagai berikut. Yang ketiga, Jurnal Putri FS 2021, Implementasi Pancasila sebagai Sistem Etika, Journal of Education, Psychology, and Counseling. Yang keempat, Jurnal Munir M. Rizal M. dan Encep SN 2016, e-book Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Dan yang terakhir, dari web Suciana Imaltin 2019, Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika, web Scribe diakses pada tanggal 9 November 2021, bisa diakses dalam alamat sebagai berikut. Baik, sekian pemaparan materi yang telah disampaikan. Karena keterbatasan waktu yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan sesi tanya-jawab, maka kepada teman-teman sekalian yang memiliki pertanyaan untuk kelompok kami dapat mengirimkan pertanyaannya kepada notulen kelompok 4 atas nama Diana Mulia Utami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya mewakili kelompok saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi pada siang hari ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.